Saya sangat berharap pada para alumni yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, luangkan waktu 1 bulan ini untuk saudara datang dan segera verifikasi datamu secara baik dan benar. Jadi yang akan diverval atau verifikasi dan validasi data ini adalah data alumni Universitas PGRI NTT yang sudah ditutup itu. Bahwa perguruan tinggi ditutup, tapi sistem dan data masih ada di sistem. Pemerintah melalui Eldikti Wilayah 15 menunjuk pihak UPG 1945 untuk melakukan verifikasi dan validasi data bagi alumni mahasiswa Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur. Terkait hal tersebut, pihak UPG 1945 Nusa Tenggara Timur telah membuka pendaftaran sejak tanggal 29 November 2022 sampai 11 Januari 2023 mendatang. Untuk perlu diketahui, verifikasi dan validasi hanya berlaku bagi alumni PGRI Nusa Tenggara Timur yang merasa ada kesalahan pada data mereka. Selengkapnya, simak penjelasan Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, David R. Eselan bersama Wakil Rektor berikut ini. Kami diberitukan oleh Pak Kawan, Kepala Lembaga LLDT, Prof. Dr. Adelus Ameka STMN, bahwa kami kampus karena setiap waktu alumni datang ke sini, kalau tidak dapat sumber dan juga perubahan data yang baik, maka mereka langsung ke LLDT yang dekat di kantor sini, di LPM. Maka mereka rasa juga berat kalau tiap hari mereka tidak bisa konsentrasi untuk melakukan pelayanan. Maka langkah yang ditempuh adalah mereka bersurat ke Menteri, dan Menteri lewat Dirjen dan Bidang Kemahasiswaan memberikan jawaban mereka pada surat yang diberikan pada waktu lalu, 11 November 2022, tanggapan tentang permohonan bantuan penyelesaian data alumni Universitas PGRI NTT. Jadi saya sampaikan bahwa ini Universitas PGRI NTT, di mana universitas ini telah meluluskan berapa puluh ribu orang pada waktu periode yang lalu, dan dalam proses penelulusan itu bukan ada masalah, normal saja, datanya juga bermasalah. Mengapa? Karena ada regulasi baru di mana aturan untuk seluruh alumni yang dikeluarkan dengan ijazah harus ada nomor seri ijazah. Aturan itu dikeluarkan 2018, kemudian berlaku adalah 2019. Maka semua alumni daripada kita bertahun-tahun juga tidak tuntas-tuntas juga data alumni, maka Kemendikbudristek lewat LLDT memberikan waktu 1 bulan ke depan, dari Desember sampai dengan tanggal 11 Januari 2023. Maka waktu ini diberikan untuk 1 bulan lebih untuk alumni-alumni saya yang ada Bapak Ibu dosen, guru dan juga dosen dan juga pegawai swasta negeri ada di mana, mari sini rubah ini data sudah sekarang lewat link yang akan dibagikan lewat data. Kalau ada keluarga saudara punya datang di sini, dan sebagaimana progres kami pada tahun 2019 masuk 2020, ketika dari LDikti 8 kami pindah ke LDikti 15, itu sudah ribuan orang sudah kami perbaiki datanya. Kalau saudara tidak datang, konsekuensinya ada di Pak WR 1, silakan sampaikan dengan Pak WR 3, nanti ditambah oleh Bapak Ibu dekat. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor itu ada dasarnya adalah surat dari Direktur Kelembagaan melalui LLDT 15 terkait dengan verifikasi dan validasi data alumni Universitas PGRI NTT. Ya, sekali lagi, jadi yang akan diverval atau verifikasi dan validasi data ini adalah data alumni Universitas PGRI NTT yang sudah ditutup itu dan berubah menjadi UPG. Jadi alumni UPG tidak ada soal, mau perbaiki itu kapan saja karena username dan passwordnya ada di kita. Tapi kalau untuk Universitas PGRI kan sudah ditutup dan username passwordnya sudah ada di pemerintah, artinya sudah di luar jangkauan kita. Nah, faktanya ada, bukan hanya kita, artinya perguruan tinggi lain juga punya hal yang sama, tapi kan diaktif. Nah,
PGRI ini kan dia khusus karena pangkalannya sudah ditutup, karena itu perbaikannya harus melalui prosedur. Nah, karena itu pemerintah melalui LUDT 15 sudah bersurat ke kita, ada 2 prosedur yang harus dipenuhi oleh alumni Universitas PGRI yang kalau datanya salah atau datanya dia sudah lulus tapi di pangkalan data masih aktif. Nah, itu mau diverifikasi dan divalidasi atau verval. Nah, pertama, setiap alumni harus bisa melengkapi data yang diminta oleh pemerintah. Itu sudah nanti silakan dibaca, nanti Bapak tolong muat dalam pemberitaan. Ada dari A sampai I. Ya, tolong dibawa berkas-berkas itu menuju ke kampus untuk kita ajukan untuk dia perbaikan. Karena nanti akan dibentuk tim bersama dari LDDT dan pihak kampus IPG untuk kita verifikasi dan validasi data mahasiswa. Jadi mahasiswa wajib membawa ini. Ya, kalau ada yang tidak nanti kita tambahkan, perbaiki di sini, kita carikan datanya. Kalau tidak terpenuhi, maka ada tahap kedua yang sifatnya adalah sifatnya afirmatif. Artinya akan ada uji kompetensi bagi mereka sesuai dengan capaian pembelajaran jurusan, ya, CPL-nya. Jadi nanti kalau misalnya dia tidak lengkap, bahkan mungkin kurang dari 50% yang diminta pada tahap 1 yang bagian pertama itu, maka akan diuji kompetensinya. Mungkin akan kita bentuk tim bersama, kita uji. Misalnya dari lulusan program studi sejarah, dia akan ditanya, mungkin ada 5 soal atau 6 soal atau 10 soal. Bisa nggak dia jawab ini? Kalau dia tidak sama sekali, berarti orang ini memang tidak pernah sekolah tentang sejarah. Demikian juga untuk prodi yang lain. Misalnya dari manajemen, ditanya, dasar-dasar manajemen ada pertanyaan. Ternyata dia tidak kuasai lebih dari 50%. Wah, ini tidak layak, karena itu dia harus kuliah ulang. Karena datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga alumni harus pertama siapkan data yang sudah diminta. Dan saya yakin itu ada semua. Kalau ada yang kurang, tentu nanti kita siapkan. Jadi dia datang ke sini bawa lengkap. Kalau tidak, maka dia siapkan diri untuk dia diuji kompetensinya, afirmatifnya. Ya, jadi dia harus hadir, tidak bisa diwakili. Jadi kami minta mulai dari hari ini sampai dengan nanti tanggal 11 Januari itu seluruh perbaikan akan dilakukan. Lewat dari tanggal itu tidak ada lagi perbaikan. Dan itu sudah di luar tanggung jawab kampus dan di luar tanggung jawab daripada pemerintah melalui LDDT. Kita sudah perbaiki dari tahun 2020, kemudian 2021, dan sekarang ini tahun 2022. Tapi ini sudah yang terakhir kita akan. Karena itu kita umumkan kalau bisa Bapak Ibu, kita sebar luaskan ini. Kesepakatan kita dengan pemerintah kita sebar luaskan sehingga alumni yang mungkin ya kami prediksi kurang lebih ada 1.000-2.000 ini bisa segera. Kalau menurut dia datanya salah. Kalau sudah benar tidak perlu datang lagi. Yang sudah ada di PDDT itu tidak usah diperbaiki. Tapi kalau merasa ada yang datanya salah, mau diverifikasi dan divalidasi, silakan datang. Bawa persyaratan sesuai dengan surat yang sudah keluar dari L2. Dia punya landasan hukumnya adalah pertama itu surat keputusan Menteri nomor 289 garing 1 Romawi garing KPT tahun garing 2017 tentang penutupan Universitas PGRI berubah menjadi UPG 45 NTT. Artinya UPG 45 ini memang tidak bisa dipisahkan dengan PGRI yang lalu. Ya, karena dia berubah nomenklatur namanya. Ya. Lalu yang kedua adalah surat keputusan Menteri Ristek nomor 59 tahun 2018. Di dalam pasal, saya lupa, di dalam satu pasal dan diktumnya itu dikatakan bahwa perguruan tinggi yang mengalami perubahan nama, dia punya tanggung jawab terhadap alumni yang lain. Nah, karena dasar itulah kemudian diumumkan. Tapi minta maaf, ini kan sudah dari 2017 sudah kita umumkan. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sudah 6 tahun. Kita umumkan supaya kalau ada yang bermasalah itu segera datang perbaiki. Nah, ini kan tidak mungkin setiap tahun kita perbaiki, tidak bisa. Jadi kita mau satu kali kumpul dalam jumlah yang besar, kita perbaiki satu kaligus selesai. Sehingga energi kita tidak terbuang hanya sekedar untuk perbaiki. Dan kita kan total dari wisuda pertama 2002 sampai dengan yang PGRI ini 2016 itu ada sekitar 10.000 lebih. Jadi ini diperlakukan. Nah, tapi sisi surat identity wisudawan yang 2000 tahun 2002 dan ke bawah itu tidak perlu diperbaiki lagi. Itu sudah dianggap sah. Yang 2003 ke atas saja. Sampai 2017 ya? 17. Ya, 16 terakhir kita di sini. Nah,
Yang jadi soal itu kan yang data 2000 ketika kita ada masalah 2014 sampai dengan 2016. Itu yang kita fokuskan perbaiki. Kenapa? Karena waktu itu kan PDDT tutup. Sehingga data wisudawan 2015, 15, 16 itu kan belum terverifikasi dan tervalidasi secara baik. Nah, jumlahnya itu kurang lebih ada sekitar 8.000. Tapi tadi Pak Rektor bilang kita sudah perbaiki ya, kurang lebih ada sekitar 5.000 sampai 6.000. Artinya masih ada sekitar 1.000 sampai 2.000. Tapi itu juga kita perkirakan ya ada yang sudah bekerja, ada yang sudah tidak perlu lagi, ada yang sudah pensiun. Jadi kita prediksi ya paling tidak lebih dari 1.000. Di dalam nota kesepakatan itu Menteri mengakui satu, semua lulusan produk hasil Pak Sam dengan Pak David. Kedua, kita menutup PGRI, kemudian membuka UPG, mencatat, memigrasikan data mahasiswa, alumni, dosen, pegawai dari PGRI ke UPG. Itu Pak 4 poin. Jadi tidak ada, kecuali yang di luar diwisuda oleh rektor lain kami tidak tahu. Tapi kalau yang diwisuda oleh Pak Sam dan Pak David itu legal. Ada di dalam SK pernyataan, surat pernyataan Pak Menteri dan SK 289. Gitu. Ya, nanti bisa dibuka pada laman PDDikti. Saya kira tinggal klik di Google itu cari PDDikti, Pangkalan Data Dikti. Tulis saja PDDikti nasional terbuka. Klik di sana cari data Universitas PGRI NTT, klik di sana cari. Dia prodi apa, cari semua di sana. Itu. Karena semua data terkait dengan perguruan tinggi data mereka itu semua terkoneksi. Mau data dari Kementerian Sosial, dari dari kementerian yang lain itu terkoneksi di sana. Terkait dengan data pendidikan tinggi. Kalau di Dasmen kan Dapodik. Kalau datang ke sini yang merasa datanya belum benar, mau diverifikasi dan divalidasi, pertama bawa ijazahnya, bawa fotokopi dan ijazah asli, transkrip asli dan fotokopinya. Kemudian kartu KRS, KHS-nya dibawa. Kemudian surat keputusan yudisium pasti mereka punya. Kalau tidak kita siapkan, tapi kalau bisa mereka bawa. Kedua, yang berikut skripsi, itu juga tolong alumni bawa, kan pasti mereka punya. Saya juga alumni sini, saya punya, saya simpan dengan rapi di rumah. Ya bawa sini kita lihat, kita jadi petugas lihat, nanti kita kembalikan. Surat keputusan yudisium ada, kemudian bawa skripsi, dokumen kurikulum itu nanti kita yang siapkan. Kemudian dokumen lain, nanti dokumen lain juga kita siapkan. Buku wisuda, SK pengukuhan itu kita siapkan. Gitu. Jadi buku wisuda kita lengkap dari yang wisuda 2002 sampai dengan yang terakhir kita lengkap. Itu persyaratannya harus dibawa oleh mahasiswa pada saat pengurusan. Ya. Alumni itu 2. Pengadilan nomor 50 sudah menetapkan itu tentang sahnya ijazah dari Pak Sam Hadim dan juga saya saat di wisuda pada periode waktu lalu. Nomor 50 tahun? Tahun 2017 sudah final. Sehingga untuk ijazah itu tidak soal. Yang menjadi soal sekarang bukan soal keabsahan. Sekarang yang menjadi soal itu adalah teman-teman yang sudah 5 tahun, sudah 10 tahun mengabdi di kampung, di daerah. Ketika mau tes P3K atau mau tes CPNS, mau verbal ijazah, ternyata terkendala karena mereka belum ada nomor seri ijazah. Karena mereka wisuda itu di 2015. Sementara aturan nomor seri ijazah 2019. Tetapi pemerintah tidak mau tahu. Dia mau menghendaki semua harus nomor seri ijazah. Nah, itu yang menjadi kendala. Itu dan sebagian sudah kita masukkan. Karena di dalam link data PDDikti itu ada kolom tentang nomor seri ijazah. Maka mereka punya nomor yang ada di ijazah itu, ya nomor barcode di atas yang ada garing segala macam tahun sudah lulusannya. Itu kita jadikan sebagai nomor seri ijazah. Nomor seri ijazah sesungguhnya itu adalah kewenangan lembaga yang mengeluarkan ijazah. Tapi perubahan aturan sehingga semua dipusatkan ke kementerian. Jadi itu yang kita ikuti saat ini. Bukan alumni tidak ada nomor seri ijazah, ada. Di ijazahnya itu ada. Kami punya hak itu sebelum diberlakukan undang-undang yang baru. Dan nomor itu yang diadop ke sistem nanti. Nah, yang mengetahui itu ya kami di sini. Kemudian nanti yang tahu password untuk masuk ke link itu kementerian. Jadi kumpul saja di sini baru dirubah di situ. Mau perguruan tinggi ditutup, tapi sistem dan data masih ada di sini. Sehingga data itu yang mesti dirubah karena sudah tamat masih aktif. Sehingga membenarkan bahwa soal nomor seri ijazah
kembali pakai dia punya nomor seri ijazah yang ada di ijazah. Ijazah. Karena itu kewenangan lembaga yang mengeluarkan. Kalau tanda tangannya misalnya nama bukan Pak David Selan atau Pak Semolani, kita tolak. Oh itu berarti bukan kita. Nah. Saya sangat berharap pada para alumni yang ada di seluruh penjuru tanah air di Indonesia. Saya tahu bahwa ada alumni ada di Papua, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Jakarta, Pulau Jawa, ada juga di Pulau Flores, ada juga di Sumba, ada juga di Alor, ada juga di Sabu, ada juga di Rote, ada juga di Malaka, ada juga di Timor Leste, Atambua, bahkan di mana-mana tempat alumni kita ada. Untuk itu maka luangkan waktu 1 bulan ini untuk saudara datang dan segera verifikasi datamu secara baik dan benar, dan kami juga bisa masukkan dalam usulan nanti dengan batas waktu tanggal 11 Januari 2023. Untuk itu maka Bapak Ibu yang mendengar, keluarga yang mendengar, saudara yang mendengar merasa ada alumni saudaranya tamat dari Universitas PGRI NTT, jangan lupa sampaikan kepada mereka untuk mereka datang dengan bawa data sebagaimana sudah disebutkan, atau bisa buka di link YouTube, link Facebook atau grup alumni yang kami berikan isi datanya. Tetapi data mentah yang sudah disiapkan ini harus bawa fisiknya ke kampus. Untuk itu yang di Papua, yang di Sumatera, di Jawa, dan Flores, Sumba, tidak usah takut. Saudara juga bisa titip lewat saudara, teman, tapi harus lihat deadline waktunya. Dan sampai saudara kirim nanti Februari baru datang. Berarti saudara tidak bisa dapat diverifikasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua.